kali bisa kita saksikan bersama instruksi yang kristenisasi yang dilaksanakan oleh Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Maka Paus menyatakan ada sebuah fatwa gereja yang disebut Redemptori Missio yang berisikan perintah kristenisasi terhadap semua bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Ini adalah perintah yang diberikan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Paus untuk umat Katolik. Ternyata tidak hanya umat Katolik yang mempunyai instruksi dari pimpinan gereja. Ada juga instruksi kristenisasi di kalangan kaum Protestan. Hal itu bisa kita lihat dari buku sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Berkhof, di mana disebutkan boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Kaum muslimin yang besar yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan hanya rakyat jelata, lapisan bawah yang harus ditaklukkan oleh Kristus, tapi juga dan terutama pada pimpinan masyarakat, kaum cendekiawan, dan golongan atas dan tengah. Jadi sekali lagi, coba kita saksikan bersama. Disebutkan di situ, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar. Berarti apa? Berarti tersimpulkan di sini, tertulis dengan jelas bahwa misi kristenisasi di tanah air kita tercinta di Indonesia, hal ini sudah berlangsung. Bahkan berlangsungnya sudah cukup lama. Di Indonesia sejak masuknya penjajahan Belanda membawa agama Protestan dan Portugis membawa agama Katolik. Tidak hanya itu, mari kita buktikan juga. Kita lihat hasil konferensi gereja di Quds. Saya ambilkan di sini yang tahun 1935. Quds itu di mana? Quds itu di Yerusalem. Seorang tokoh yang bernama Samuel Zwemer, maka dia menyatakan, misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslim. Sebagai seorang Kristen, tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Apa maksudnya generasi baru yang jauh dari Islam? Generasi baru yang jauh dari Islam adalah program untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri, menjauhkan umat Islam dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, mempengaruhi umat Islam agar umat Islam itu cukup Islam, tapi Islamnya hanya di KTP. Jadi disebutkan di sini generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Ibu, bapak, dan saudara, ayatnya sudah saya tunjukkan. Instruksi gereja baik dari Katolik maupun Protestan juga sudah saya tunjukkan. Dan demikian pula saya lengkapi dengan hasil konferensi gereja di Quds. Maka pertanyaannya, samakah semua agama? Ternyata tidak sama. Tidak sama semua agama. Antara Islam dengan Kristen ternyata tidak sama.